Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Ibu mengingatkan di masa pandemi ini senantiasa menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker dimanapun kalian berada. Hindari kerumunan dan kurangi mobilitas. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan. Kita akan membahas mengenai materi dan perubahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas dulu apa sih materi itu. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Mempunyai massa artinya dia dapat diukur dengan timbangan. Misalnya buku ini. Buku ini bisa kita timbang berapa massanya. Kemudian menempati ruang, dia dapat diukur berapa volumenya. Ya. Apa yang termasuk dalam materi? Semua benda yang ada di bumi ini yang bisa ditimbang dan bisa diukur volumenya termasuk dalam materi. Yang bukan materi ada nggak, Bu? Ada. Misalnya cahaya. Cahaya itu tidak punya massa, tidak bisa diukur volumenya. Cahaya itu punya kecepatan cahaya, kemudian punya intensitas, tapi dia tidak digolongkan dalam kelompok materi. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dibagi 3. Ada zat padat, zat cair, dan gas. Coba perhatikan tabel berikut. Nih, kalau zat padat itu bentuk dan volumenya tertentu, kayak buku ini. Ini walaupun diletakkan dimanapun, dia tidak akan mengalami perubahan bentuk dan perubahan volume. Beda dengan zat cair. Nih, Ibu bawa air minum. Nih, air dalam gelas, volumenya tetap, tapi bentuknya berubah-ubah seperti bentuk wadahnya. Air di gelas bentuknya akan seperti gelas, air di botol bentuknya akan seperti botol. Bagaimana dengan gas? Gas itu volume dan bentuknya tidak tetap. Ya, artinya dia berubah-ubah. Udara dalam balon bentuknya akan seperti balon. Volumenya bagaimana? Tergantung kita mau dimampatkan, boleh diisi penuh. Hanya kalau dia terlalu penuh, volumenya dia akan matus, ya. Nah, sekarang kita akan bahas pembagian materi. Materi dibagi 3. Ada unsur, senyawa, campuran. Kita bahas dulu tentang unsur. Unsur itu apa sih? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Ya, jadi sebuah zat tunggal. Contohnya apa? Besi, timah, seng, tembaga, nikel, nitrogen, karbon, oksigen, gitu ya. Nah, bagaimana cara penamaannya? Menurut Berzelius, aturan penamaan unsur menggunakan huruf awal dari nama latinnya yang ditulis dengan huruf besar. Ya, untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama diberikan huruf besar ditambah huruf kecil dari katanya, dari huruf keduanya tersebut. Ini contohnya misalnya karbon. Nama latinnya pakai C, carbon. Lambangnya C. Kalsium, nama latinnya calcium. Dilambangkan dengan Ca, gitu ya. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan sistem periodik unsur. Gambarnya seperti ini. Ini di buku ada. Nanti kalian bisa lihat. Ada di buku yang sudah Ibu share, ya, Ibu sudah share linknya. Nanti bisa dibuka. Misalnya H. H ini melambangkan hidrogen, huruf besar. Kemudian ada nggak yang 2 huruf, H dengan E? Nah, ini ada nih. Ini adalah helium. Nih, kemudian misalnya lagi natrium, Na. Ada nggak yang N saja? Ada, nitrogen, gitu ya. Nah, nanti kalian silahkan baca lagi pada buku kelas 7 semester 1. Linknya sudah Ibu bagi di LMS. Ya, sekarang senyawa. Apa sih senyawa itu? Senyawa adalah penggabungan 2 unsur dengan proses kimia. Misalnya air. Air itu rumusnya adalah H2O. Ini disusun oleh 2 atom hidrogen dan 1 atom atau unsur oksigen, gitu ya. Contoh lain misalnya garam dapur terdiri atas natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang terakhir campuran. Apa sih campuran itu?
Campuran adalah materi yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Ya, misalnya ada air sungai, udara, kemudian paduan logam, tahu bahan sendok ya, stainless. Kemudian perunggu, itu adalah paduan logam. Itu contoh-contoh dari campuran. Campuran dibagi 2, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kalau homogen ini misalnya air gula. Kalau kalian mencampurkan gula dalam air, bisa nggak kalian bedakan mana gulanya, mana airnya setelah dia tercampur? Nggak bisa, tidak bisa lagi dibedakan antara penyusunnya, ya. Ini namanya campuran homogen atau yang kita kenal dengan nama larutan. Sedangkan campuran yang kedua adalah heterogen. Kalau campuran heterogen itu masih bisa dibedakan materi penyusunnya. Misalnya ketika kalian membuat kopi. Ketika air kopi itu mengendap, maka terbentuk 2 bagian. Ada airnya yang di atas, ada kopinya di bagian bawah. Itu adalah contoh campuran heterogen. Nah, sekarang bagaimana cara kita memisahkan campuran? Ada berbagai macam cara. Dengan cara penyaringan misalnya. Penyaringan itu kalau terdiri dari padatan dengan cairan. Misalnya kalian menyaring antara air dengan kopi, disaring, bisa nggak? Bisa, akan terpisah, kopinya akan terpisah dari airnya. Kemudian lagi misalnya ketika kalian membantu ibumu memerah santan, memisahkan antara air santan dengan ampas kelapanya. Sentrifugasi ini sama dengan memutar cepat ya, diputar cepat, dipusingkan, lalu diendapkan, sehingga akan terbentuk 2 zat. Ada endapannya, ada larutannya di atas. Kemudian penyulingan ini biasanya digunakan untuk mendapatkan air bersih, disuling ya. Ini berdasarkan dari perbedaan titik didihnya. Kromatografi ini pemisahan zat warna berdasarkan zat-zat penyusunnya. Sublimasi ini adalah pemisahan zat-zat yang dapat penyublim, misalnya kapur barus ya. Lebih lengkapnya nanti silahkan kalian pelajari lagi di buku ya. Kemudian nanti ibu minta tolong tugas-tugas latihan dan tugas prakteknya yang ada di LMS Moodle dikerjakan. Sampai di sini materi ibu, akhirnya ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.